Duri dalam daging. Renungan diinspirasi dari 2 Korintus 12 ayat 1-12. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Tetapi Tuhan menjawabku, "Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Duri dalam daging adalah ungkapan yang berarti sesuatu yang selalu terasa menusuk, menyakitkan, ataupun mengganggu, baik secara fisik maupun psikis. Rasul Paulus menderita karena duri di dalam daging dan menggambarkannya sebagai hal yang sangat menyusahkan hatinya. Paulus menyebutnya sebagai utusan iblis yang bertujuan memadamkan semangatnya untuk percaya akan kehendak baik Allah dalam hidupnya, menghalang-halanginya dalam pekerjaan dan karya Allah yang baik di dalam dirinya. Dalam film Marvel teranyar Thunderbolts diperlihatkan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Sisi gelap ini timbul karena trauma di masa kecil, penyesalan tak berujung, kesalahan atau dosa yang ditutupi rapat dan ditekan jauh ke alam bawah sadar. Saat ingatan-ingatan ini muncul, terasa menyakitkan, menusuk, dan menimbulkan perasaan tidak layak, tidak dikasihi, dan lonely. Mungkin seperti ini duri dalam daging yang dimaksud Rasul Paulus. Di akhir film, orang-orang terluka ini saling support satu sama lain. Mereka dapat ditarik keluar dari kegelapan dengan slogan, "I am here, you are not alone." Henry J.M. Nouwen dalam bukunya Yang Terluka Yang Menyembuhkan menggambarkan hospitalitas sebagai sikap utama seorang pelayan Kristen yang ingin membuat keadaannya sendiri yang terluka dapat digunakan oleh orang lain sebagai sumber penyembuhan. Dalam kehadirannya, dia perlu tahu di mana dia berdiri dan untuk siapa dia berdiri.
Peristiwa yang dianggap buruk dan menjadi duri dalam daging bagi kita, Tuhan izinkan terjadi untuk meruntuhkan kesombongan kita. Rasul Paulus paham bahwa kunci untuk menghalau duri dalam daging adalah berdoa sungguh-sungguh dan berserah diri, supaya Tuhan mengangkat penderitaan yang pedih ini. Namun Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mahkota duri yang tertancap di kepala Yesus membuat semua duri dalam daging kita terasa ringan. Allah mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik, asalkan kita tidak bermegah diri, tetap bersandar dan berserah diri padanya. Karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk duri dalam daging yang Kau izinkan ada dalam hidupku. Ajar aku menerimanya sebagai bagian diriku yang membuat aku utuh di mata-Mu. Bapa, sesakit apapun duri dalam daging yang menusuk ini, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Amin.